permisi Bapak Ibu. Sebelum duduk mereka bersalam kiri kanan Bapak Ibu. Katakan begini, gereja ini luar biasa. Saya percaya itu adalah alasan kenapa kita ada di ibadah sore hari ini. Amin. Harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Gereja ini luar biasa. Tidak boleh main di mulut, main di hati. Itu namanya kemunafikan. Tetapi kalau di hati dan di mulut itu sama, itu ketulusan. Amin. Luar biasa. Saya sengaja hari ini parkirnya di mall Bapak Ibu. Di MOI saya jalan kaki. Karena saya mengimani tempat ini penuh dengan orang yang hadir. Jadi mobil saya perlu diparkir di sini biar diparkir sama jiwa-jiwa yang lain yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan lawatan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini saya percaya gereja ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-12. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary Gia Kega yang berada di dalam kepemimpinan dari Bapak Pendeta Yahya Mulyana dan Ibu, dan juga tim kepemimpinan yang ada, Bapak Ibu majelis atau diaken yang setia melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bolehkah jemaat Tuhan memberikan tepuk tangan untuk para pemimpin dari gereja ini? Saya percaya Tuhan mau kita menghormati para pemimpin kita, amin. Menghormati mereka dan juga meneladani kehidupan iman yang dihidupi oleh para pemimpin kita. Buat saya ini kesempatan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa ketika Bapak Gembala menyatakan bahwa saya diminta untuk melayani di ibadah ucapan syukur. Saya percaya Bapak Gembala punya kenalan jauh lebih banyak hamba Tuhan hebat. Kalau saya dipercaya, itu artinya kehormatan yang luar biasa untuk saya. Terima kasih. Saya akan berkhotbah sebuah judul khotbah yang saya alami tahun lalu Bapak Ibu. Jadi saya berharap ini sebuah revelation yang lahir bukan dari otak yang cerdas, bukan, tapi dari kehidupan yang direnungkan oleh Allah tahun yang lalu. Dan saya ingin berbicara tentang sebuah pesan ini, dan saya berdoa judul khotbah ini saja akan menjadi sebuah pesan yang akan kita genapi bersama tahun ini. Judul khotbahnya adalah mengubah goncangan menjadi terobosan. Amin. Oke, boleh ucapkan bersama-sama dengan saya dengan semangat. Saya percaya semua sudah makan siang tadi, sudah mandi sore, segar-segar semua. Boleh kita ucapkan sama-sama dengan suara keras supaya ini jadi faith, jadi iman, dan itu terjadi dalam hidup kita tahun ini. Amin. Nanti kita ucapkan sama-sama mengubah goncangan menjadi terobosan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mengubah goncangan menjadi terobosan. 1, 2, 3. Mengubah goncangan menjadi terobosan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mengubah goncangan menjadi terobosan. Lebih keras lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Mengubah goncangan menjadi terobosan. Yes, katakan yes. Yes. Bapak Ibu saudara terkasih, iblis nggak tahan untuk nggak goncang hidup kita. Iblis nggak tahan untuk nggak goncang keuangan kita. Iblis nggak tahan kalau dia nggak goncang kesehatan kita. Iblis nggak tahan gatel tangannya kalau dia nggak goncang pernikahan kita ataupun kehidupan rohani anak-anak kita. Dia ingin goncang supaya keuangan kita habis, kere, bokeh, nggak punya uang, supaya kita tidak sanggup untuk support pekerjaan Tuhan. Kita tidak sanggup untuk hidup menghadapi rencana Tuhan dengan keuangan kita, dengan berkat yang kita miliki. Iblis ingin goncang kesehatan kita supaya walaupun kita punya visinya Tuhan, kita nggak bisa menghidupinya. Iblis ingin menggoncang pernikahan kita supaya kalau kita ingin melayani Tuhan, orang akan bilang gini, pernikahannya aja nggak benar. Iblis ingin goncang anak-anak kita dengan narkoba, free sex, supaya waktu kita melayani Tuhan, orang meragukan kita. Anak-anaknya aja kena free sex, anak-anaknya aja kena narkoba dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun, meskipun itu dengan kegagalan, kesalahan kita di masa lalu. Amin. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah goncangan menjadi terobosan. Makin keras goncangannya, harus makin keras terobosannya terjadi. Amin. Walaupun gereja ini pernah digoncang, kalau kepemimpinan pernah digoncang, apapun boleh digoncang, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tergoncang. Tuhan kita adalah Tuhan yang solid, Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang solid. Dan kalau kita mengenal Dia lebih lagi, kita akan kagum dengan Dia. Bahwa waktu kita melekat dengan Dia, kita akan melihat bahwa terobosan itu sifatnya Tuhan. Itu sifatnya Tuhan, itu nature-nya Tuhan. Karena itu waktu kita melekat bersama dengan Tuhan, siaplah untuk hidup dengan sense of wonder, rasa kagum setiap hari, setiap saat, karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat terobosan. Langsung saja Bapak Ibu ke Alkitab kita sama-sama.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Bapak Ibu, bagian pertama bilang begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Tuhan, menolak Roh Kudus, menolak Yesus Kristus yang berfirman kepada kita. Hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang Kristen yang menolak untuk percaya akan firman Tuhan, untuk menerima perkataan Tuhan dari Alkitab sebagai perkataan-perkataan Allah, hanya karena mereka lebih percaya fakta daripada kebenaran. Ada banyak orang Kristen hidupnya hanya dihisap untuk percaya kepada fakta. Ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus, yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, dihisap untuk hidupnya diatur, disetir, dikendalikan oleh fakta, bukan oleh kebenaran. Bedanya di sini Bapak Ibu, fakta dengan kebenaran. Tuhan mau kita tidak hidup berdasarkan fakta, tapi berdasarkan kebenaran. Bedanya di sini. Faktanya kita sakit. Kalau kita ke dokter, kita cek medical check up, keluar kan sakitnya apa aja? Asam urat, kolesterol, gula darahnya tinggi dan sebagainya. Faktanya kita sakit. Kebenarannya adalah Tuhan adalah Tuhan yang memiliki. Amin? Amin. Faktanya, waktu kita lihat ATM kita nggak ada uangnya, tinggal 49.000. 49.000 itu kalau di ATM nggak bisa ditarik Bapak Ibu. Kalau dulu ada pecahan 20.000, haleluya, itu zaman dulu, zaman perjanjian lama, masih ada pecahan 20.000. Zaman perjanjian baru tidak ada pecahan 20.000 di dalam ATM kita, minimal 50.000. Jadi kalau punya 49.950 rupiah, itu sudah cukup untuk tidak bisa ditarik, kecuali ada yang sodok transfer, baru bisa ditarik. Faktanya, keuangan goncang. Mungkin faktanya adalah bisnis kita nggak ada penjualan, macet kreditnya dan sebagainya. Faktanya mungkin ada krisis diberitakan di mana-mana. Perusahaan ini tutup, karyawan ini demo dan sebagainya. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan yang memberkati. Terserah kita mau pilih yang mana, hidup berdasarkan fakta atau hidup berdasarkan kebenaran. Faktanya adalah pernikahan kita mungkin goncang hari-hari ini. Pasangan kita mungkin nggak setia, itu fakta. Kita nggak mungkin menyangkal fakta. Tapi kebenarannya adalah bukankah Dia Tuhan yang mencari pemulihan atas kehidupan kita, atas anak-anak kita. Tapi lucunya ada banyak orang Kristen lebih mudah percaya, lebih mudah untuk mengimani headline koran. Kalau baca koran, tuh kan lagi krisis kan, tuh kan kriminalitas di mana-mana kan. Aduh, hati-hati. Lebih baik kita beli pistol deh. Lebih baik kita beli alat setrum. Toh, saya pernah ketemu satu orang suami istri, dua-duanya dokter, masih muda. Ketika menikah, suaminya baru tahu kalau istrinya selama ini nyimpen senapan angin, alat setrum itu yang setrum kalau dikejut kita langsung pingsan, karena dia takut hidupnya nggak aman. Jadi simpenannya dia tuh bukan kompas dan sebagainya. Simpanan yang mengejutkan suaminya adalah senjata banyak alat. Karena hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, bukan oleh iman. Nah, Tuhan mau kita hidup berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan fakta. Kalau kita hanya hidup berdasarkan fakta, Bapak Ibu, akibatnya kita akan menolak Tuhan, menolak Dia yang berfirman. Karena kita selalu melihat keadaan kita. Tuh kan belum sembuh, tuh kan gak punya uang, tuh kan utangnya menggunung, tuh kan debt collector udah ketok-ketok
depan pintu, teriak-teriak, tetangga sampai dengar semua. Tuh kan anak saya pulang bugem mabok lagi, harus digendong-gendong, diseret-seret. Tuh kan, kita kan bilang tuh kan untuk melihat fakta dan iman kita makin kecil, makin lama. Tapi coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya Tuhan itu menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Dia memberikan janji. Titik 2. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Amin. Alkitab kita adalah Alkitab perjanjian, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalamnya terdapat begitu banyak janji Tuhan. Amin. Janji berkat Tuhan, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji pertolongan, janji penyertaan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ada satu janji yang hari ini harus tangkap, bahwa ada satu janji yang mungkin orang Kristen nggak suka, yaitu goncangan. Menurut ayat ini dikatakan apa? Tetapi sekarang ia memberikan janji. Janjinya Tuhan adalah satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit. Janji Tuhan yang ini mau nggak kita berani nggak kita bilang amin Bapak Ibu? Bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan yang memberkati, memulihkan, menyembuhkan, tapi Dia juga Tuhan yang menggoncang kehidupan kita, menggoncang banyak hal. Hanya untuk tujuan ini, menunjukkan kualitas anak-anaknya. Kita perlu goncangan untuk menunjukkan bagaimana kita telah bertumbuh dengan baik. Kalau hari ini kertas tes ujian pelajaran tentang iman Kristen dibagikan ke materi, mungkin kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab, nilainya bagus-bagus. Kalau cuma ditanya istrinya Musa siapa, pasti tahu semua. Kalau ditanya tentang kuis Alkitab, semua mungkin bisa jawab dengan baik. Tetapi ujian yang sesungguhnya dinilai dari bagaimana kita mampu melewati goncangan yang terjadi untuk menunjukkan bahwa kita tetap berpegang pada Yesus. Itu sebabnya kitab Ayub punya satu statement yang luar biasa. Itu statementnya iblis Bapak Ibu, yang bilang begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap takut akan Allah? Bapak Ibu ingat ayat itu? Kan bulan ini sedang belajar tentang ketekunan Ayub. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa umatku tetap takut akan aku, akan Allah? Seringkali enggak. Kalau kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan, kita kehilangan takut akan Allah. Tapi ini dia, janjinya Tuhan adalah satu janji yang namanya janji goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ada berkat terbesar dalam kehidupan kita, itu bukan mobil yang Tuhan kasih dalam hidup kita, walaupun itu berkat kita. Kalaupun ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang lebih penting, itu bukan sekedar rumah yang kita diami yang nyaman hari ini, tetapi berkat yang luar biasa yang ayat ini singkapkan adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan ini gak bicara tentang tempat Bapak Ibu, tapi bicara tentang cara hidup atau gaya hidup. Sebabnya salah satu gaya hidup itu ada dibahas oleh gereja ini, yaitu ketekunan. Karena orang yang tekun sedang menghidupi sebuah gaya hidup kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya percaya Tuhan tuh gak pilih kasih. Kalau ada bencana terjadi di bumi kita ini, orang yang gak Kristen kena, yang Kristen kena juga. Benar gak? Kalau ada banjir, yang Kristen gak kena Bapak Ibu. Tetapi yang membuat perbedaan bukan apakah kita kena atau gak kena, tapi kita lihat begitu sebuah rumah digoncang, kekayaan digoncang, lihat mana yang hidupnya nggak tergoncang, mana yang imannya nggak tergoncang. Nah, coba saya akan bicara tentang ini, bagaimana kita jadi orang Kristen bisa pakai Tuhan untuk mengubah goncangan menjadi terobosan. Coba kita buka 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2
2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Daud memukul kalah orang Filistin, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu saudara terkasih, dari ayat-ayat ini ada 3 kunci atau 3 prinsip bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengubah goncangan menjadi terobosan. Yang pertama adalah ayat yang 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Bapak Ibu saudara terkasih, prinsip yang pertama untuk kita bisa mengubah goncangan menjadi terobosan, yang pertama adalah begini: pengurapan Allah diberikan dalam hidup kita supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Allah di tengah goncangan. Itu prinsip yang pertama. Sekali lagi, pengurapan Tuhan itu diberikan dalam hidup kita supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah meskipun di tengah goncangan. Ketika pengurapan Allah datang atas hidup Daud, maka yang terjadi adalah majulah orang-orang Filistin menyerang Daud. Ini Bapak Ibu yang harus kita mengerti bahwa urapan Tuhan atas hidup kita orang percaya akan mendatangkan oposisi, akan mendatangkan perlawanan, akan mendatangkan penyerangan. Jadi waktu kita berdoa ini, urapilah kami dengan minyak baru. Bapak Ibu, saya percaya yang membuat kita diurapi oleh Tuhan itu bukan lagunya. Bahkan belum tentu penumpangan tangan hamba Tuhan, belum tentu. Tetapi ini sifat atau karakter kita yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena satu-satunya tujuan pengurapan diberikan di dalam Alkitab adalah supaya umat Tuhan bisa melakukan kehendak Tuhan. Jika kita tidak punya selera, kita nggak ingin hidup melakukan kehendak Tuhan, kita tidak butuh urapan. Nggak perlu urapan. Kita hanya perlu urapan kalau kita hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya waktu kita terima pengurapan, kita harus siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang pasti, oposisi dari kerajaan kegelapan itu akan mulai muncul. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, waktu kita hidup makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalahnya makin banyak, pertentangannya makin banyak, perlawanannya makin banyak. Gak apa-apa. Akan lebih baik kita menjadi orang Kristen yang diperhitungkan oleh surga dan juga diperhitungkan oleh iblis.
Jangan sampai kalau iblis rapat ngeliat kita, yang itu lewatin aja, yang itu gak penting, gak usah digoda, cuma jatuh sendiri. Yang itu udah gak usah diserang, nanti juga berdosa sendiri, nanti juga ancur-ancuran sendiri. Jangan sampai. Tetapi jadilah orang yang berbahaya buat iblis, sehingga kalau iblis meeting, roh-roh jahat bikin rapat, kita apain lagi ya? Kok gak jatuh ya? Kita apain lagi supaya hidupnya hancur? Kok dia akan ninggalin Tuhan ya? Keuangan udah digoncang-goncang, tetap mengasihi Tuhan. Keluarga digoncang-goncang, tetap mengasihi Tuhan. Kesehatan digoncang, lebih mengasihi Tuhan lagi. Gimana nih? Kita goncang pakai apa nih? Jadilah orang yang diperhitungkan oleh iblis kalau oposisi datang dalam kehidupan kita. Karena iblis nggak mau kita melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34 bilang begini Bapak Ibu, makananku kata Yesus ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan, makananku bukan mendengar kehendak Bapa, Bapak Ibu. Yesus bilang makananku ialah melakukan. Jadi kalau kita datang ke gereja dan baru mendengar kehendak Bapa, itu belum makan, itu baru kumur-kumur. Baru kumur-kumur tuh. Wah, luar biasa khotbah hari ini. Saya dengar, saya terberkati. Saya habis menikmati santapan Tuhan. Belum makan, itu baru kumur-kumur. Karena yang disebut makan adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau orang makan jadi tambah kuat, jadi tambah lemes, Bapak. Kuat dong. Itu sebabnya iblis ingin supaya kita tidak melakukan kehendak Bapa, supaya kita lemes. Lemah secara rohani. Nggak kuat menghadapi beban hidup karena lemah. Tapi kalau kita makanannya ialah melakukan kehendak Bapa, masalah sebesar apapun, seberat apapun kita akan kuat. Nah, pengurapan Tuhan diberikan dalam hidup kita tujuannya untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Hari Minggu yang lalu, saya tuh ada di kota Semarang. Saya ada 10 hari di kota tersebut untuk pelayanan. Kurang lebih ada 8 kali berkhotbah selama di 10 hari di kota Semarang. Hari Sabtu yang lalu, saya khotbah di ibadah anak muda. Khotbah di ibadah anak muda. Semangat 45. Pulang-pulang suara sakit. Leher saya tenggorokannya serak, sakit. Saya minum susu beruang, saya minum obat isap gitu ya. Pokoknya buat besok khotbah 3 kali ini, ibadah pagi, ibadah kedua, dan ibadah sore biar maksimal. Besok hari Minggunya bangun pagi, suara saya tambah berat. Suaranya serak gitu kayak, kok suara saya tambah habis nih. Khotbah 3 kali, ini baru ingin menyambut khotbah yang pertama jam 6:30 pagi. Ibadah jam 6:30 pagi di Semarang itu paling ramai Bapak Ibu. Ramainya luar biasa, paling pagi. Saya datang ibadah, saya datang ke gerejanya lumayan besar, disambut sama gembalanya kaget. Suaranya kemana Pak? Ya, tahu, suara saya serak sekali, nggak bisa keluar gitu. Saya berdoa Tuhan, saya minta kuasa, minta mujizatmu dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, jangan hanya terima urapan. Kita harus jadi orang Kristen yang bisa mengaktifkan pengurapan tersebut bekerja dalam hidup kita melalui ketaatan. Jadi hari itu saya berdoa sama Tuhan, saya mulai maju ke depan, saya mulai berkhotbah. Luar biasanya adalah begini, waktu duduk di kursi, suara saya hilang, suara saya betul-betul berat sekali, susah bicara. Begitu injak mimbar pegang mic, suaranya keluar. Khotbah, amin. Ibadah pertama selesai dengan baik. Saya turun, diajak makan sama gembala dan para pemimpin gerejanya. Saya makan dengan semangat. Itu saya dibuatkan teh manis hangat, dibuat semua jus dan sebagainya. Pak minum ini dan sebagainya, supaya suaranya semakin maksimal di ibadah kedua. Yang ada adalah suaranya makin berat. Itu di saat badai dia itu kalau nyanyi ujian penerimaan saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa dapat nadanya tuh. Aduh, jadi kalau saya naik mimbar saya nunggu kalian berhenti nyanyi, saya berdoa dia bisa nyanyi betul-betul suaranya berat. Ibadah kedua mic saya dempet di bibir dan pokoknya dia apalagi itu kayak Godfather, opa-opa. Haleluya, saya turun ibadah kedua kelingan kepala karena khotbahnya pakai tenaga, ngomongnya itu harus pakai tenaga karena suaranya habis. Ibadah kedua selesai, saya turun, suaranya udah makin mengecil, suaranya udah makin tidak terdengar. Gembala ajak saya makan siang, kita ngobrol. Saya cuma berani makan bakso kuah Bapak Ibu. Kota
Semarang itu kulinernya enak-enak, cuma saya makan bakso kuah doang, takut suaranya habis. Saya pulang ke rumah, di situ ada papi mami mertua saya tinggal di Semarang juga. Saya bilang saya minta kencur, ya, kencur. Saya ada doa tumpang tangan semua, makan kencur juga, punya. Saya buang kencurnya, saya tes suara saya, hilang Bapak Ibu, cuman bunyi. Waduh, tadi masih ada suaranya dikit-dikit gitu ya, kayak knalpot swab itu masih ada suaranya lumayan. Ini bunyinya, ini bahasa kode gitu ya. Saya bingung, istri saya panik. Saya kamu tidur. Saya suruh tidur siang, dia istirahat kan, mungkin masuk angin capek. Tidur gitu ya. Saya isep obat lagi, dia siapkan botol minum sampai 3 botol taruh di sebelah saya. Tidur nanti sore kamu suaranya udah pulih. Saya tidur siang, saya berdoa, Tuhan sembuhkan, pulihkan dan sebagainya. Bangun tidur siang, mandi, saya tes suara saya, masih nik suaranya. Tapi mami mertua saya sejak ajak saya ngobrol, yang keluar adalah wajah mereka makin panik, terutama karena mami mertua saya adalah majelis gereja tersebut, ya. Jadi mukanya panik gitu kan, aduh pembicara tamu dari Jakarta tiba-tiba di ibadah ketiga khotbahnya adalah keren gitu, hujan lebat. Saya pikir Tuhan, apakah kalau hujan Semarang suka banjir sekarang? Apakah Tuhan sedang membatalkan ibadah sore ini? Saya mulai mikir, pikiran manusia suka aneh-aneh kan. Kalau ini terjadi di gereja saya tinggal coret penonton saya, gantiin gue dong, kan selesai kan masalah kan? Ini ada gereja orang lain gitu. Udah dihubungkan jauh-jauh hari pembicara pendeta Ferry Velani dari Jakarta. Jakarta kan sangat hits banget kan gitu. Ini bunyi gitu kan. Semua akhirnya berangkat ke gereja naik mobil menembus banjir dengan muka panik. Di mobil gak ada yang ngomong, mukanya panik semua. Mami mertua, istri saya, kecuali bayi saya kan gak ngerti apa-apa. Puji Tuhan gak menambah kepanikan. Kita tenang aja, ya. Oke. Sampai di sana hujan turun, saya lompat dari mobil, masuk ruangan ibadah, gembala salamin, Pak, gimana udah istirahat Pak? Pakai saya, dikit lagi bunyinya, mukanya panik, dia lemes juga, aduh, baru disalomin aja, nik suara ini, aduh gak jelas ngomong apa. Habis Bapak Gembala, sidang ada penasehat gembala, jadi gembala senior yang udah oma-oma, jadi ini gembala sebelumnya, generasi sebelumnya. Halo, senyumkan, gimana Pak? Omanya juga semua lemes. Gembala penasehat juga semua. Duduk di bangku depan adalah orang-orang yang agak lemes dan jantungan. Kira-kira apa yang terjadi di ibadah yang terakhir? Khotbahnya ini atau tiba-tiba Tuhan lawat semua nggak ngerti nih gitu. Saya bilang, Tuhan, kecanggihan saya mempersiapkan khotbah, bahan-bahan yang sudah saya siapkan, pengalaman saya khotbah di berbagai tempat, itu nggak ada artinya kalau suaranya udah. Saya cuma bilang, Tuhan, ini bukan karena saya fasih, bukan karena saya mampu, tapi berbicaralah untuk umat-Mu Tuhan. Saya cuma bilang, kalau saya berdiri di situ, saya tunjuk mimbarnya deh. Bukan saya yang mau bicara Tuhan, Tuhan yang mau bicara buat umat. Saya cuma angkat tangan, lagu penyembahan tuh kayaknya cepet banget, saya bilang, lama dikit dong, lagunya banyak kan gitu. Saya tuh bingung, siapa tahu ada lagu beberapa suara saya keluar, ini masih aduh gimana, itu istri saya penyembahan ngintip gitu ngeliat saya gitu kan, kok gimana nih kok suaranya nggak keluar. Begitu WL sudah kasih kode, saya undang hambanya, wah semua tuh tegang tuh, yang baris depan tuh udah tahu tuh suara saya ngintip doang. Saya dikasih mic gitu ya, itu Bapak Gembala juga ngasih, ini juga gemetar, saya juga terima juga ya. Wah ini jadi apa nih ibadah nih gitu kan. Saya maju ke depan pegang mic, merem sambil begini. Ini WK-nya nggak kelar lagunya, saya nggak bisa nyanyi karena suaranya nggak keluar, gimana nyanyi kan? Saya tungguin sampai selesai lagunya habis. Saya baru coba keluar, nggak yang nyik lagi, nggak lucu di mic ini. Pas saya mulai ngomong doa, keluar suaranya Bapak Ibu. Itu suara tersisa tuh. Benar-benar dempet di sini pokoknya. Bapak Ibu Saudara. Dan saya tuh kalau khotbah suka terhanyut-hanyut kan, kalau khotbah tuh suka hanyut. Jadi saya pikirnya cuma mau, pokoknya yang penting kedengaran jelas deh, pelan-pelan aja pokoknya. Yang ada malah tambah semangat, tambah seru, KKR. Suara udah habis KKR. Pokoknya sampai tantang semua doa, angkat tangan semua doa. Amin, turun ke bawah. Hilang suaranya sampai besok.
Nggak keluar lagi tuh suara. Udah nggak muncul lagi. Diajak makan apa, ngobrol udah bisu. Enak nggak ada suaranya, hilang total. Tuhan, aduh Tuhan. Tapi apa yang saya belajar dari situ Bapak Ibu udah gini. Kalau kita tahu kita diurapi, kalau saya kan tahu saya diurapi sebagai pengkhotbah. Saya tahu untuk mengaktifkan pengurapan itu kadang ada tantangannya. Tapi kalau saya nggak melangkah ke mimbar itu untuk ambil mic dan mulai berkhotbah, mujizat nggak terjadi. Kunci untuk mengaktifkannya adalah melangkah dong. Terus saya melangkah, jadi keluar suara tuh. Semua udah panik, istri saya bilang gini, sayang, waktu kamu pegang mic melangkah ke mimbar, saya cuma merasa surga terbuka. Dia bilang gitu, haleluya. Saya sih nggak tahu tuh surga terbuka tertutup, pokoknya yang penting maju aja, pokoknya tanggung jawab, gitu kan. Namanya hamba Tuhan harus tanggung jawab. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diurapi Tuhan dan kita harus mengaktifasi pengurapan tersebut melalui ketaatan kita. Tahukah Bapak Ibu, kata aktivasi, kata itu nggak ada di Alkitab loh. Kata itu berhubungan sama SIM card, kira-kira gitu. Handphone kita itu punya SIM card kan, punya kartu perdana di dalamnya kan, kayak ada nomor handphone dan ada pulsanya. Nggak pernah ada SIM card itu lebih besar dari handphonenya. Saya nggak pernah nemu sepanjang saya keliling negara mana SIM cardnya lebih gede dari handphonenya. SIM card itu pasti kecil, lebih kecil dari handphonenya. Bahkan saya gara-gara handphone saya hilang sih baru tahu tuh ada SIM card yang micro nano yang lebih kecil lagi, kecil banget. Itu kalau ada di sini saya bersihin, acik hilang SIM cardnya, kecil banget. Tapi bayangkan SIM card itu kalau diaktifasi dan ada pulsanya, itu bisa menghubungkan kita di sini ngobrol sama orang di Amerika, benar nggak? Itu bisa membuat ada deal bisnis yang hebat terjadi yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa dan sebagainya. Ada banyak masalah bisa selesai karena komunikasi akibat SIM card yang diaktifasi. Ternyata sama Bapak Ibu, pengurapan Allah kalau diaktifasi itu mampu mengubah goncangan jadi terobosan. Buat saya tuh nik itu goncangan tuh. Ketika maju dan mulai berkhotbah, itu terobosan terjadi karena semua umat Tuhan juga. Gembala saya bilang begini, saya tegang Pak, dibilang gitu. Tapi Tuhan tuh luar biasa ya. Kalau udah injek mimbar mah apa aja terjadilah. Tuhan tuh selalu setia membela firman-Nya. Amin, saya bilang. Amin banget. Mau nggak amin? Amin. Nah gitu ya. Nggak keluar suara saya waktu itu soalnya. Tapi amin, betul. Karena yang kita perlukan adalah menjadi orang Kristen yang mau diaktifasi pengurapannya. Karena itu kalau diajar oleh diajar firman Tuhan oleh pengkhotbah di gereja ini ataupun gembala Bapak Ibu, pastikan kita jadi orang Kristen yang mau taat. Taat itu ada 3 Bapak Ibu. Taat itu ada 3. Saya pakai gaya begini. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Ya nggak? Kalau kita dengar firman Tuhan, kita taatnya jangan besok, jangan lusa, jangan minggu depan. Taat sekarang. Amin. Kalau dengar bersuruh mengampuni, taat sekarang. Taat semua, artinya semua bagian firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu taat. Jangan bilang begini, kalau masalah perbuatan saya taat, tapi setia sama istri, aduh saya belum bisa. Nggak bisa. Yang namanya taat itu taat semua. Dan taat selalu itu artinya gini, sekarang taat, tahun depan taat, tahun depannya lagi taat, tahun depannya lagi taat, sampai kita kembali ke surga masih taat. Amin. Jadi kita harus taat sekarang, taat semua, taat selalu. Coba ikutin gaya saya, boleh ya? Biar ingat nih, biar ingat Bapak Ibu. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Nah, nanti kalau di mobil, di angkot, kiri Bang. Sekarang taat semua, taat selalu. Kuncinya itu untuk mengubah terobosan dan goncangan jadi terobosan Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak taat, pengurapan itu nggak akan bekerja. Nah, yang kedua adalah dari ayat Daud tadi, gini, prinsip yang kedua adalah kita harus berpindah dari rindu untuk menyaksikan kemuliaan Allah, jadi rindu untuk mengalami kemuliaan Allah. Doa perjanjian lama, doanya Musa adalah begini, Tuhan, aku rindu menyaksikan kemuliaan-Mu. Kalau orang Kristen perjanjian baru doa seperti itu udah kuno. Itu cuma dengar orang kesaksian hebat, dahsyat ya, luar biasa loh kayak begitu. Tuhan bukan hanya ingin kita kagum dengan apa yang Ia buat dalam hidup orang lain. Tuhan mau kita juga mengalami kemuliaan-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan
Daud luar biasa. Daud mengalami oposisi. Dia berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, haruskah aku maju berperang? Tuhan tanya, Daud tanya loh sama Tuhan. Dan ketika Daud mulai taat, Daud tuh berpindah dari sekedar menyaksikan kemuliaan Allah kepada mengalami kemuliaan Allah. Filistin dikalahkan di sebuah tempat yang namanya Baal Perashim. Apa itu Baal Perashim, Bapak Ibu? Baal Perashim itu kalau di dalam bahasa Inggris, Baal itu artinya master atau tuan. Perashim itu artinya breakthrough atau terobosan. Jadi momen itu ketika Daud diurap jadi raja, Filistin nyerang dia, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan pengalaman perangnya sebagai seorang jenderal. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan habisi musuh-musuhnya Daud. Di situ Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Daud sebagai Baal Perashim, the master of breakthrough. Ini loh, kalau kita ingin mengalami mengubah goncangan jadi terobosan, kita harus tahu bahwa breakthrough itu sifatnya Tuhan. Terobosan itu sifatnya Tuhan. Kita harus rindu untuk mengalami kemuliaan Allah, bukan hanya menyaksikan kemuliaan Allah. Ada banyak orang Kristen hanya suka jadi penonton. Kita pikir gini, dipakai Tuhan itu kan bagiannya Pak Yahya sama Ibu. Dipakai Tuhan itu kan bagiannya worship leader, musician. Saya mah ibu rumah tangga biasa. Saya mah bisanya cuma masak, cah kangkung, pok cai dan sebagainya. Saya mah ya cuma nganter anak ke sekolah. Mau dipakai apanya, Bapak Ibu? Sekitar bulan November yang lalu, saya ditelepon sama satu ibu. Saya lagi di bandaranya Lampung, di bandara kota Lampung. Pak Ferry bisa khotbah di komsel kami nggak? Hari Selasa pagi jam 9 di daerah Bintaro. Saya mikir, komsel apaan? Selasa pagi jam 9 pagi, orang nggak kerja gitu kan. Saya pikir, ya saya bilang, oke Bu, saya coba datang ya, alamatnya dan sebagainya. Saya datang ke sebuah rumah yang lumayan gede. Di situ telah berkumpul untuk komsel jam 9 pagi. Kira-kira 50 ibu-ibu kumpul di situ. Cowoknya cuma 2, saya sama main keyboard doang. Ganteng doang berdua. Yang lain 50 ibu-ibu. Itu 50 ibu-ibu satu rumah tuh penuh. Ada yang satu kursi bertiga, cuma nempel doang gitu kan. Waduh, pokoknya semua duduk di mana ya, sampai ada tangga, itu duduk baris kayak foto model. Jadi, waduh, ibu-ibu semua tuh pegang Alkitab, pegang handphone, buka hati. Dan saya pikir itu bukan komsel, itu mah ibadah. Udah kayak gereja gitu. Pagi-pagi jam 9 saya khotbah tentang apa, tentang wanita ilahi apa gitu. Saya khotbah, saya pamit. Saya bilang, saya pamit dulu Bu. Pak, nggak mau makan dulu. Saya bilang, saya harus khotbah lagi di Sinarmas waktu itu. Jadi saya harus Uber ke Roxy dari Bintaro. Terus satu ibu bilang, tunggu Pak. Dia lari, dia siapkan saya nasi kotak. Saya tanya, siapa nasi kotak? Ada satu ibu namanya saya bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak siapa kita? Wih, siapa? Bapak tahu nggak siapa kita? Waduh, siapa? Dia begini, Pak, kita itu sudah ngumpul 11 tahun namanya. Wih, 11 tahun. Kita adalah geng ibu-ibu yang nungguin anak sekolah. Jadi ngantar anak sekolah, anaknya masuk, kita adalah ibu-ibu yang nongkrong, makan kue cubit, minum es, nah itu tuh kita tuh. Daripada kita ngegosip, gitu ya, daripada kita ngedumel, daripada kita ngomongin yang enggak. Di situ mereka mulai ngumpul, saling mendoakan, saling firman, jangkau jiwa. Sampai ngumpul kira-kira tuh 50 ibu-ibu, belum semua tuh, dia ada yang nggak datang dan sebagainya. Selama 11 tahun, dari mungkin cuma 4 orang, 5 orang, sampai 50 lebih. Ada yang udah datang lagi karena mungkin udah gengnya ke sekolah lain dan sebagainya. Tapi kita ini adalah ibu-ibu yang tadinya cuma nungguin anak sekolah. Anaknya masuk sekolah, nungguin kan nganggur kan, daripada pulang nanggung, nunggu di situ. Ternyata ibu-ibu itu dipakai Tuhan untuk menjangkau ibu-ibu yang lain. Ibu yang satu punya masalah didoain, ibu yang satu punya masalah dia sharing kesaksian, ibu satu punya isolasi selingkuh dihibur, kita punya pembicara firman Tuhan untuk kita bahas firman Tuhan dan sebagainya. Dan bayangkan, memenangkan dan menjangkau ibu-ibu di sekolah hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Loh, ngapain saya ngejangkau pagi-pagi nongkrong di sekolahan? Ibu ngapain? Kan itu bukan bagian saya gitu kan. Bagi bagian Pak Yahya juga. Itu bagian ibu-ibu yang nunggu di situ dan mereka tahu bahwa saya walaupun saya cuma ibu-ibu rumah tangga yang jago ngecah dan sebagainya, masak-masak, nyuci dan segala macamnya, saya punya urapan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, untuk memuridkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu, ingat baik-baik ini,
Semua orang itu berharga di mata Tuhan, amin? Tapi tidak semua orang itu berguna bagi Tuhan. Coba kamu ini. Semua orang berharga di mata Tuhan, tapi tidak semua orang berguna. Contohnya begini maksud saya. Handphone ini berharga nggak? Kenapa berharga? Karena kalau ini dijual atau untuk dibeli atau baru masih dalam kotak, ada harganya. Misalnya harganya 3,5 juta ya. Ada harganya? Ada. Berguna nggak? Kalau nggak dipakai, nggak berguna dong. Kalau saya beli handphone ini 3,5 juta saya bayar, terus kotaknya saya nggak buka-buka tuh, saya bilang saya taruh aja. Handphone itu berharga, tapi tidak berguna karena nggak dipakai, tidak bermanfaat buat saya sebelum handphone itu dipakai. Banyak orang Kristen seperti itu. Dia berharga, pasti. Yesus sudah tebus kita dengan darah yang mahal, kita berharga. Tapi apakah hidup kita berguna? Kalau kita nggak izinkan Tuhan pakai hidup kita untuk jadi berkat untuk anggota keluarga yang lain, teman kita, teman-teman kita dan sebagainya, kita nggak berguna. Berguna itu kalau itu mau digunakan, mau memberi hidup kita untuk digunakan oleh orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kalau jadi orang yang berguna itu dipakai Tuhan akan mengalami kemuliaan Allah. Dengan cara itulah kita bisa mengubah goncangan jadi terobosan. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah begini. Kalau kita ingin mengubah goncangan jadi terobosan, ingat hal ini. Waktunya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu kita siap. Sekali lagi, waktunya Tuhan adalah waktu kita siap. Bertahun-tahun sebelum saya mulai mengembalakan, saya pernah jadi pemain musik di gereja. Waktu lagi main musik sebelum mulai ibadah, saya doa sama tim musik kan. WL-nya doa begini, Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Itu WL semangat banget. Padahal lagi doa belum mulai ibadah, lagi ngumpul di pojok itu sama doa. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong ke saya, jelas banget hari itu mengubah hidup saya. Tuhan cuma bilang begini, aku lebih rindu untuk menyatakan kemuliaan-Ku kepadamu. Kalian bilang kalian rindu lawatanku, aku lebih rindu melawat kalian. Kalian rindu jamahanku, aku lebih rindu menjamah kalian. Tapi sayang kalian gak siap. Saya menangis, saya kaget. Hari itu saya mengerti satu hal Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidak siap. Amin. Tuhan kita, kalau kita butuh berkat hari ini, Tuhan kita gak pernah panik. Jangan sekarang deh, aduh habis keluar duit, bilang bulan depan. Tuhan gak pernah panik. Tuhan tidak pernah tidak siap. Ada yang butuh kesembuhan, aduh aku belum siap, gak pernah. Tuhan tidak pernah tidak siap. Di situ saya belajar mengerti, kalau kita ingin mendapatkan waktunya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu kita siap. The master of breakthrough selalu siap untuk mengerjakan terobosan kapanpun dan dimanapun. Tapi masalahnya gini, kita siap nggak terima terobosan? Kita siap nggak terima mujizat? Kita siap nggak terima kemuliaan Tuhan? Kita siap nggak terima terobosan? Jangan-jangan kalau kita dapatkan sesuatu dari Tuhan, kita malah kehilangan kesetiaan kita sama Tuhan. Dan sebabnya di gereja ini kita diajar menjadi jemaat atau umat yang bertekun. Amin Bapak Ibu? Amin. Bertekun supaya apa? Karena ini, mungkin waktu kita bertekun, kita masih belum mengalami mujizat. Waktu kita bertekun, kita masih belum mengalami terobosan. Tapi sadarkah kita, mungkin waktu kita sedang bertekun Bapak Ibu, miracle is on the way. Kan lagi demen tuh kata begitu ya, lagi OTW. Di mana nih? Saya sudah sampai Lampiasa. Ibu di mana? Lagi OTW. Hey, miracle is on the way. Kalau kita setia, kalau kita bertekun, miracle is on the way. Tapi seringkali kita udah give up, udah bertekun, udah 9 bulan, udah sangat dekat dengan mujizat, kita nyerah. Seringkali yang konyol Bapak Ibu, kita menyerah ketika kita berada sangat dekat dengan mujizat. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang mudah menyerah. Amin. Jadilah orang Kristen yang punya fokus, punya konsistensi, punya ketekunan, sampai terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Tahun yang lalu ada goncangan besar terjadi, yaitu ada 2 pemimpin di gereja kami yang meninggalkan kami, keluar dari gereja bukan dengan cara yang baik, memfitnah, menghasut, dan sebagainya. Ada banyak luka terjadi di antara jemaat pemimpin kami. Tapi disitulah waktu saya bergumul sama Tuhan,
Yang saya paling gak duga adalah gini, kadang-kadang saya pikir yang bakal keluar yang ini nih, yang aneh-aneh. Kok bisa yang keluar yang ini? Yang saya gak pikir. Dan kalau orang baik-baik, pamit baik-baik kan enak Bapak Ibu. Kadang-kadang pemimpin itu rentan mengalami penolakan ketika ada orang keluar dari gereja. Disitulah ketika saya lihat sahabat-sahabat saya yang bertahun-tahun yang dulu saya berdiri buat mereka, tiba-tiba dengan mudah berbalik meninggalkan kami. Bukan cuma meninggalkan, tapi ciptakan fitnah, gosip, serang sana sini dengan kalimat yang melukai. Kadang-kadang jujur ya, hati saya tuh kadang-kadang mau gitu ya. Saya punya power juga loh. Tapi di situ hati saya hancur, saya datang sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, kamu Daud, ini Absalom. Daud adalah pahlawan yang hebat, bisa bunuh Goliat. Tapi pertempuran paling sukar dalam hidup Daud bukan melawan Goliat, tapi melawan Absalom. Meskipun dia bisa bunuh Absalom, dia nggak mungkin bunuh anakku sendiri. Di situ saya berlutut sama Tuhan untuk bilang, Tuhan, kalaupun saya bisa membalas, hari ini saya putuskan untuk meletakkan pedang dan itu di tangan saya. Saya menyerahkan hak untuk membalas hanya karena saya ingin anugerah Tuhan ada di hati saya. Saya ingin hati saya dipulihkan dan dibalut. Di situ lalu saya berlutut sama Tuhan. Tuhan bicara dalam mengubah goncangan jadi terobosan. Mungkin tsunami menghantam satu kota, mungkin gempa bumi menghantam satu kota. Tetapi ketika kita mau bangkit, warga di kota tersebut bangkit, maka kota tersebut bisa dibangun bukan sekedar pulih pada keadaan sebelumnya, tapi bisa dipulihkan menjadi kota yang jauh lebih baik, negara yang jauh lebih kuat, negara yang jauh lebih maju. Disitulah saya mengerti goncangan yang terjadi harusnya memicu kita untuk mengalami banyak breakthrough, banyak terobosan. Asalkan kita mau melekat pada Tuhan dan hidup bersama The Master of Breakthrough. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara terkasih.